semuanya. Halo, Kak Sarda. Halo. Oke ya. Saya apoteker Sarda Melaia yang memandu podcast kita kali ini. Pada hari ini kita akan bahas mengenai resistensi antibiotik di Indonesia. Tapi kita nggak cuma bahas masalahnya, dan kita akan bahas solusinya melalui pendidikan di Institut Kesehatan Delusada Delitua, di mana sudah hadir narasumber pertama kita, Ibu Apoteker Delisma Marsolis Simorangkir, MSI, Halo. yang merupakan dosen Fakultas Farmasi di Institut Kesehatan Delusada Delitua. Lalu ada Kak Angel. Halo Kak. Nah, siapa nama lengkapnya Kak Angel? Nama saya Angelita Della Munazibua, sarjana farmasi. Oke, Kak ini merupakan mahasiswa program studi apoteker di Institut Kesehatan Delusada Delitua. Oke. Pertama saya ke Bu Delisma dulu ya Bu. Oke. Pertanyaannya, ini berita resistensi antibiotik makin mengkhawatirkan Bu, Ya. karena penggunaan yang kurang tepat di masyarakat. Nah, bagaimana Ibu melihat peran Institut Kesehatan Delusada ini dalam melahirkan apoteker yang dapat mengedukasi masyarakat terkait persoalan ini? Mungkin Ibu bisa jelaskan. Ya. Baik. Di Institut Kesehatan Delusada Delitua kita itu sudah mempersiapkan ya, para calon-calon apoteker yang akan bekerja nantinya di masyarakat. Nah, jadi kalau di Institut Kesehatan Delusada Delitua itu kita itu memiliki bidang-bidangnya. Jadi tetapi semua di bidang farmasi itu ada terangkum di dalam kurikulum apoteker. Jadi di samping apoteker itu kan bukan hanya sekedar membuat obat ya, tapi kita juga memiliki kurikulum yang mempersiapkan calon-calon apoteker itu yang nantinya akan bekerja di industri atau juga di distribusi obat dan alat kesehatan, dan juga di pelayanan, itu terutama pelayanan farmasi klinis dan komunitas. Jadi memang di Delusada itu kita sudah punya program ini supaya nanti para calon-calon apoteker yang belajar di Institut Kesehatan Delusada Delitua, khususnya program PSPA, nah ini bisa dipersiapkan untuk juga bukan hanya menyalurkan obat, tetapi juga mampu untuk memberikan edukasi dan informasi yang tepat tentang obat yang diberikan kepada pasien. Demikian. Wah, berarti apoteker lulusan Institut Kesehatan Delusada Delitua berarti bukan hanya memberikan obat saja ya Bu ya? Ya benar ya. Tapi juga bisa mampu mengedukasi kepada masyarakat cara penggunaan obat yang baik dan yang benar, khususnya antibiotik tadi ya Bu. Iya, iya. Nah, buat adik-adik yang masih SMA atau yang baru lulus SMA, ataupun bapak atau ibu, kakak atau abang yang lagi nonton podcast ini, di Institut Kesehatan Delusada Delitua kita mempunyai program studi sarjana farmasi dan program studi profesi apoteker. Nah, mungkin kita bisa langsung bertanya kepada Ibu Delisma yang merupakan dosen Fakultas Farmasi di Institut Kesehatan Delusada Delitua. Apa sih Bu keunggulannya kita kuliah di kampus Institut Kesehatan Delusada Delitua, khususnya di program studi sarjana farmasi dan apoteker? Untuk keunggulan daripada Institut Kesehatan Delusada Delitua, khususnya Fakultas Farmasi di tingkat sarjana dan profesi apoteker, pertama kita memiliki SDM yang cukup, yang lengkap ya, baik untuk bidang industri farmasi ya, maupun juga tentang kimia, klinis dan biologi. Nah, selain SDM yang cukup, teknik juga memadai. Nah, yang satu yang paling utama itu adalah mengenai kelengkapan daripada alat-alat laboratorium di kampus kita. Jadi itu semua hampir rata-rata untuk persiapan ke depan nantinya dalam dunia kerja kita sudah melengkapi semua alat-alat di laboratorium kita seperti yang ada di tempat kerja, misalkan di industri maupun di layanan komunitas. Nah, untuk komunitas sendiri kita punya namanya apotik ya, apotik mini ya, apotik yang seperti hampir sama dengan
apotek di luar ya. Jadi kita sudah mempersiapkan itu, dan juga juga bagaimana kegiatan-kegiatan harian yang ada di apotek. Nah, kita sudah lakukan itu, disimulasikan itu di kampus terlebih dahulu sebelum nanti para mahasiswa kita, khususnya apoteker itu terjun melakukan praktek kerja lapangan. Di samping itu juga para apoteker kita ini dilatih juga dengan kemampuan daripada soft skillnya. Artinya di sini dilatih bagaimana mereka untuk bertemu dengan pasien, untuk bisa mereka juga berkomunikasi baik dengan pasien, mengenal pasien dan apa yang menjadi kebutuhan pasien. Nah, itu yang menjadi keunggulan daripada mahasiswa kita yang diajar, yang kuliah di Institut Kesehatan di Rusada di Lituan. Wah, keren banget ya Bu. Ya. Jadi mahasiswa ini nggak perlu lagi pusing-pusing ya. Artinya di kampus kita ini dari fasilitas sudah lengkap, Ya. kemudian mendukung, dan pastinya juga lahan praktek kerja lapangan apoteker dari apotek, puskesmas, industri, PPF sudah tersedia ya Bu? Sudah. Ya, jadi kita itu memang sebelum nantinya ada satu lagi Pak nih. Sebelum nantinya mahasiswa terjun dalam melakukan praktek kerja profesi, nah mereka itu dilakukan pengayaan terlebih dahulu. Jadi misalkan pengayaan itu misalkan ada artinya pengenalan secara teoris sesingkat saja, tidak lama, tetapi tetap juga dilakukan pengujian terhadap hal itu. Baru kemudian sebelum mereka nanti ada mungkin sekitar 2 bulan kita mengadakan pengayaan kepada para mahasiswa sebelum mereka ke lahan. Nah, lalu yang setelah itu mereka akan melakukan namanya penyuluhan kesehatan masyarakat. Jadi mahasiswa kita yang sudah menyelesaikan pengayaan jadi mengambil waktu untuk melakukan penyuluhan kesehatan masyarakat untuk mengenalkan mereka bagaimana nantinya para apoteker ini, kalau sudah mereka jadi apoteker, mereka akan melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat tentang apa yang menjadi peran dan apoteker di lingkungan masyarakat, begitu. Nah, untuk lahan praktek kita itu ada 5. Yang pertama itu kita di industri, yang kedua itu ada di pedagang besar farmasi, kemudian di rumah sakit, nah kemudian nanti ada di puskesmas, dan yang satu lagi di apotek swasta. Jadi adik-adik kita yang sudah selesai nanti melakukan PKM akan lanjut ke lahan, di mana di lahan juga mereka akan dibimbing oleh preseptor yang sudah memiliki sertifikat dari pihak yang berbeda. Oke, terima kasih Bu. Jadi kita ya, jadi kita bergeser ke Kak Angel dulu nih ya. Nah, Kak Angel, banyak nih yang bilang di waktu kuliah farmasi dan apoteker tiada hari tanpa laporan. Pasti tentunya nggak asing dong sama kalimat tersebut kan. Nah, gimana? Tolong dong Kak Angel ceritain dong gimana rasanya kuliah profesi apoteker di Institut Kesehatan di Nusa Dua Tua. Apakah seseram itu atau malah seseru itu? Oke, baik Pak. Kalau dibilang tiada hari tanpa laporan itu lebih kerasanya pas sarjana farmasinya sih ya Pak. Karena ya setiap kita habis praktikum kita tentunya buat laporan atau jurnal. Nah, masalahnya serunya itu pas praktikumnya doang nih, karena di situ kita banyak eksplor hal baru, belajar hal baru, bereksperimen. Nah, yang kadang bikin mumetnya itu atau kadang bikin otak pusing tuh kadang pas bikin laporannya, apalagi pas udah numpuk ya Bang. Jadi yang bikin serunya tuh karena biasanya kan kita ngerjainnya bareng teman-teman ya. Jadi biasanya kita kumpul bareng, saling diskusi, terus saling tanya kepada teman kalau memang ada yang kurang paham gitu. Jadi bisa kita jelasin, kita bantu jawab. Jadi, nah begitu. Dari situ memang ada tetap capeknya, cuman ya karena kerasa lebih ringan ya karena dikerjain bareng-bareng sama teman-teman. Nah, kemudian mungkin buat adik-adik yang dengar podcast ini dan ada berminat untuk masuk farmasi ya kan. Nah, tapi udah mundur duluan nih karena udah dengar-dengar isu dari luar, isu negatif katanya masuk farmasi itu susah, tidurnya kurang gitu. Tiada hari tanpa laporan terus dikerjain. Menurut aku sih nggak usah capek ya, nggak usah takut ya karena ya pasti bisa terlewati juga. Dan setiap perkuliahan itu dan jurusan-jurusan lain pun nggak ada yang isinya seru-seruan dong tentunya ya, pasti ada up and down-nya juga. Jadi menurut aku nikmati aja prosesnya. Nah, kami juga ngerasa waktu itu ya berat banget ya, tapi ya udah sekarang kita bisa sama teman-teman sangkatan ya udah sarjana farmasi juga. Jadi
menurut aku di balik capeknya itu juga kita dilatih untuk lebih teliti dan bertanggung jawab, dan itu kepake banget sih buat dunia kerja nanti. Nah, kalau profesi apoteker ini sekarang tantangannya agak beda nih. Nah, kalau yang biasanya kita di kelas itu belajar teori doang, nah di sini kita langsung ke praktik klinisnya langsung, atau ya seperti analisa resep, pemantauan terapi obat kepada pasien, atau dan juga langsung komunikasi kepada pasien. Nah, jadi di sini bukan cuman soal laporan-laporan aja, jadi di sini lebih ke bagaimana kita berpikir dan mengambil keputusan sebagai calon apoteker. Jadi ya walaupun awalnya tuh kerasa agak berat ya, dan karena ngerasa ritmenya tuh lebih cepat dan tanggung jawabnya lebih besar, tapi ya lama-lama terbiasa juga. Dan beruntungnya juga kalau kita menemukan case-case di lapangan atau yang sulit untuk kita pahami gitu, untungnya dosen-dosen di kampus di Institut Kesehatan Deli Usadari ini sangat open untuk discuss, untuk diskusi mengenai hal-hal atau kasus-kasus yang kita temui di lapangan, seperti itu. Kak Angel, ada nggak satu momen yang berkesan selama perkuliahan di kampus kita ini? Kalau momen berkesannya sih ada beberapa ya, bukan cuma satu, dan juga saya lebih ceritakan yang pas apoteker ini doang. Nah, yang paling saya ingat pertama kali itu waktu saya pertama kali turun ke lapangan atau praktik langsung ya kepada pasien. Nah, saya pertama kali itu PKPN-nya di puskesmas. Nah, kan ini agak beda ya. Biasanya kalau di kelas itu kita cuma belajar teori, walaupun memang sudah ada pelatihan memang dari kampus. Cuman ya beda rasanya kalau kita bertemu dengan pasien yang tidak betul-betul pasien dengan yang betul-betul pasien di masyarakat. Nah, takut salah ngomong pasti ada, tapi dari situ saya belajar bagaimana cara berkomunikasi dengan pasien, bagaimana menyampaikan dengan bahasa yang mereka pahami, sehingga terapi yang mereka dapatkan itu dapat efektif gitu. Nah, terus ada yang saya ingat juga waktu saya ada di puskesmas juga, waktu itu ada kegiatan cek kesehatan gratis ya. Nah, di situ saya ingat ada ibu-ibu nih yang agak susah diikut edukasi ya. Nah, katanya dia itu sering banget konsumsi antibiotik tanpa resep dokter, atau dia ketika lagi sakit atau nggak enak badan sedikit langsung minum antibiotik. Saya tanya dong alasannya kenapa. Katanya ya, saya sering-sering dengar tuh dari kerabat atau teman-teman dekatnya gitu. Udah minum ini aja, katanya mesti langsung sembuh kok ini. Terus walaupun nanti dia sudah dapat resep dari dokter nih, nah dia kadang minum obatnya cuman nggak sampai habis gitu, cuman pas dia udah enakan udah sembuh ya nggak dihabisin lagi. Nah, saya coba dong jelasin pelan-pelan, ibu ini nggak bisa, di antibiotik itu punya aturan sendiri nih, dia beda dari obat lainnya. Dia kalau contohnya dibilang 3 kali sehari berarti per 8 jam, dan antibiotik itu harus dihabiskan walaupun dia sudah sembuh. Jadi kalau nanti tidak diikuti seperti itu, nanti bikin bakterinya bisa jadi kebal, dan nantinya ketika kita minum antibiotik yang sama gitu, udah nggak akan ngefek lagi gitu ke tubuh. Nah, dari situ saya sadar ternyata banyak gitu ya, masyarakat tuh masih belum paham betul dengan penggunaan antibiotik. Dan menariknya juga edukasi ini nggak hanya berhenti nih sampai ke masyarakat biasa, edukasi ke keluarga. Dan percaya nggak sih Pak Bu, kalau contohnya edukasi ke keluarga itu kadang paling sulit gitu, karena mereka ya punya pemahaman sendiri ya, dan pengalaman cerita-cerita dari orang lain. Katanya dari dulu kayak gini bisa kok sembuh-sembuh aja, saya bisa sehat kok. Nah, dari situlah saya sadar kalau sebagai apoteker itu kita harus bisa sabar dan pandai-pandai nih cara komunikasinya kepada pasien. Gak bisa kita tuh langsung menggurui, kayak apalagi kita ngomongnya sama orang tua ya, atau orang yang lebih tua, kadang kesannya tidak sopan. Jadi bagaimana kita berbicara itu harus terus ditingkatkan. Jadi skill komunikasi itu tetap harus ditingkatkan, bukan hanya ilmu aja. Jadi ilmu itu nggak cukup gitu kalau kita tidak betul-betul bisa menyampaikan dengan bahasa yang sederhana. Jadi nggak perlu tuh bahasa yang tinggi-tinggi, bahasa medis yang terlalu tinggi kalau pasien ini tidak paham gitu dengan apa yang kita sampaikan. Jadi selain itu juga dari pengalaman-pengalaman itu juga, sebagai apoteker itu juga kita harus meningkatkan wawasan kita, karena kasus yang di lapangan itu akan berbeda-beda dan datangnya itu tiba-tiba. Jadi kita harus siap berpikir dan kasih solusi saat itu juga. Jadi makanya tuh kan sering apoteker itu dibilang long life learner gitu ya, atau APT, apapun tahu ya, walaupun sebenarnya kita nggak semuanya tahu ya. Iya, benar. Jadi ya dari situ kita harus siap belajar dan bantu pasien semaksimal mungkin. Gitu. Nah, jadi sinkron ya tadi yang sudah dijelaskan sama dosen kita Ibu Delisma tadi, di mana di kampus Institut Kesehatan Deli Usadari ini bukan hanya untuk memberikan obat saja,
tetapi mampu mengajari mahasiswa apoteker dalam mengedukasi masyarakat terkait penggunaan obat yang baik dan tepat, khususnya antibiotik. Nah, itu dia tadi. Jadi terakhir nih pertanyaan buat Bu Delisma. Izin Bu, ada nggak tips untuk yang teman-teman semua yang mau masuk sarjana farmasi dan profesi apoteker? Mungkin bisa jelaskan Bu, mau dari segi syarat-syaratnya dan info pendaftarannya. Adik-adik kami yang sudah menyelesaikan studi di SMA, kita membuka pendaftaran ya untuk program sarjana farmasi, dan juga adik-adik yang sudah menyelesaikan studi sebagai sarjana farmasi juga bisa mendaftar ke program studi profesi apoteker di kampus kita. Nah, untuk syarat-syaratnya itu tadi, selain juga kelulusan, juga nanti akan disiapkan pas fotonya, juga KTP dan KK-nya, juga ijazah ya, ijazah itu yang dan transkrip. Nah, atau juga boleh dengan SKTL jika dari kampus atau sekolahnya belum mengeluarkan ijazah. Dan link pendaftarannya bisa dilihat di sini. Bu, satu lagi Bu, mungkin ada tips dari Ibu ya. Mungkin ada tips dari Ibu yang mau masuk kuliah sarjana farmasi maupun profesi apoteker. Tips-tipsnya dong Bu, mungkin Ibu bisa jelaskan atau berikan sama mereka gitu. Oh iya. Ya, adik-adik, yang pertama adalah kalau kita mau masuk kuliah itu memang kita harus mempersiapkan diri di dalam belajar ya. Jadi memang kita akan melakukan namanya testing untuk masuk kemari, dan juga tes akademik ya, dan juga tes kesehatan. Jadi adik-adik sebaiknya adik-adik juga belajar untuk persiapan testing akademik ini, dan juga menjaga kesehatan supaya nanti ini bisa lulus ya keduanya. Oke, demikian. Oke Bu, terima kasih Bu. Dari Kak Angel, satu kata nih buat kampus kita di Institut Kesehatan Deli Usada Deli Tua. Institut Kesehatan Deli Usada selangkah lebih maju dan terdepan. Oke ya. Terima kasih Bu Delisma dan Kak Terima Angel. kasih. Jadi buat kalian yang mau jadi apoteker yang kompeten dan siap bekerja, kampus Deli Usada Deli Tua lah pilihannya. Jangan lupa follow Instagram kita di bawah ini untuk informasi pendaftarannya. Saya Sardamai dan Bu Delisma dan Kak Angel pamit undur diri. Terima kasih. Bye bye.